Halo Cinekrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin salah satu serial yang lumayan menyita perhatian gue ya dalam waktu 1 bulan terakhir ini. Series ini tuh banyak banget diomongin orang-orang dan banyak banget direkomendasiin sama teman-teman juga. Jadi gue cobain nonton dan ternyata hasilnya memang mind blowing banget ya. Judulnya adalah The Bear. Serial ini bisa kamu tonton di Disney Hotstar ya. Udah ada 2 season dan season keduanya baru beres juga bulan Juni kemarin. Makanya gue memutuskan untuk cobain nonton dari season pertama gitu ya. Gue nonton aja tiap hari satu gitu sampai akhirnya beres season 2 kemarin. Dan gue bener-bener wah, standing ovation kayaknya ya. Ini bener-bener series yang chaos tapi indah dalam waktu bersamaan, asli. Ceritanya itu berpusat sama satu karakter bernama Carmy ya. Dia ini diperanin sama Jeremy Allen White dan dia ini adalah salah satu koki terbaik lah di Amerika yang memutuskan untuk ngurusin restoran sandwich milik almarhum kakaknya yang baru aja meninggal. Pokoknya restoran almarhum kakaknya ini bener-bener antik banget, dari orang-orangnya, dari situasinya. Tapi itu yang bikin kenapa restoran yang namanya The Beef ini spesial. Jadi di sini tuh gue ngeliat gimana seorang Carmy gitu ya, seorang koki jagoan, koki terkenal, harus berhadapan dengan orang-orang yang ada di restoran milik almarhum kakaknya gitu, yang benar-benar chaotic banget men. Itu impresi pertama gue sih pas nonton series ini, asli. Ini bener-bener gila men, chaos dalam artian semua yang terjadi di dapur restoran The Beef ini kayak disajikan apa adanya gitu. Kreator series ini, Christopher Storer ya namanya kalau nggak salah, dia bener-bener bisa ngegambarin situasi yang otentik banget sih. Season 1 itu kayak nyeritain betapa chaosnya gitu Carmy ini untuk beradaptasi di restoran The Beef dan menyesuaikan ritme dan bikin orang-orang karyawan-karyawan di The Beef ini menyukai dia gitu sebagai pemilik baru. Dan konfliknya itu macem-macem gitu, bukan cuman soal ngomongin gimana restoran The Beef ini bisa berjalan di bawah kepemimpinan si Carmy gitu ya sebagai bos yang baru, tapi gimana caranya ideologi si Carmy ini bisa diterima gitu sama bawahannya. Dia tuh jadi kayak pengen ngangkat gitu restoran ini ke level selanjutnya, tapi sementara karyawan-karyawan yang lama itu udah nyaman gitu di level ini gitu, dan si Carmy itu nggak mau. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, si Carmy ini harus berhadapan dengan karyawan-karyawan lama di restoran itu, dan itu tuh macem-macem orangnya, asli banget. Terutama Richie ini jadi kayak salah satu keluarga juga sih gitu, keluarganya Carmy dan kakaknya. Dia itu sepupu lah ya, sepupunya si Carmy gitu. Dan dia itu anjing bener-bener orang yang kayaknya menentang banget gitu. Itu gue sampai nggak bisa ngitung berapa kali mereka berdebat, berantem cuman gara-gara hal-hal sepele, dan semua itu disajikan dengan sangat chaos, asli. Carmy dan Richie itu benar-benar chaos, tapi mereka ini hubungannya berkembang gitu, dan itu bagusnya series ini. Series ini tuh ngeliatin perkembangan karakter yang solid kata gue ya, dan bukan dari si Carmy doang gitu. Karena nanti seiring perjalanan dari season 1 ke season 2 tuh kita mulai ngeliat gitu semua karyawan-karyawan lama di sini tuh growing gitu sebagai sebuah karakter seutuhnya. Nanti kan ada si Carmy dibantu sama salah satu karyawan magang, Sydney namanya, yang benar-benar berambisi gitu, dan dia itu benar-benar mengidolakan si Carmy. Tapi Sydney juga jadi harus berhadapan dengan karyawan-karyawan lamanya gitu ya, yang ada di restoran itu, yang sama-sama kurang enak nih. Udah ada Carmy satu bikin repot, ditambah lagi ada Sydney gitu. Wah, itu makin aja konfliknya makin gila men di situ. Bahkan ada satu episode di mana si Sydney ini dikerjain terus sama salah satu karyawan lama di restoran The Beef ya, namanya Tina. Tina ini kayak ibu-ibu yang udah lama juga kerja di situ, dan dia tuh ya salah satu orang yang kayak Richie lah, sulit menerima perubahan gitu. Ketika ada Sydney gitu ya, yang nambah-nambah kerjaan, nambah-nambah job desk, bikin dia tuh kesel gitu, dan dia itu kayak ngejailin dia, pokoknya ngerusak flow kerja si Sydney lah gitu ya. Di situ tuh gue ngeliat anjing gila men, ngeselin banget gitu ya. Kita tuh pasti rooting kan ke karakter Sydney gitu, kita pasti kesel ke karakter Tina, tapi semua yang dilakukan itu tuh bagian dari pendewasaan si karakter itu aja, nerima perubahan gitu. Dan gue suka gitu gimana di sini semua karakternya itu menerima perubahan dengan caranya masing-masing. Oke lah, highlightnya Carmy sama Sydney gitu ya, tapi semua supportingnya di sini tuh ditulis dengan sangat baik sih. Nggak ada satupun yang bikin gue nggak kenal gitu sama karakternya. Mungkin di awal-awal kita nonton season 1 itu kita pasti masih menyesuaikan gitu dengan kekeosan yang terjadi, tapi lama-lama tuh kita mulai ngelihat patternnya gitu. Karakter ini ngapain, bahkan karakter yang konyol, yang ngocol mulu, si Fuck ada namanya. Dia itu kayak tukang reparasi langganan lah di restoran The Beef ini. Itu pun nanti punya arc-nya sendiri gitu, yang nanti itu bakal kebayar lunas di season 2. Itu yang bikin gue kayak, wah gila men.
keren. Tapi di balik kekeosan itu juga sebenarnya series ini menariknya adalah dia ngomongin hal yang cukup berat sih menurut gue, soal mental health, soal let go. Banyak banget sih sebenarnya yang diomongin di layer-layer paling dalamnya gitu ya. Karena kan di sini sebenarnya kekeosan yang terjadi itu gambaran secara tidak langsung gitu kalau karakter-karakternya itu nggak bisa menerima gitu kehilangan sosok kakaknya si Carmy ini gitu ya. Namanya tuh Michael, dia dipanggilnya Mikey dan diperanin sama John Bernthal alias yang jadi The Punisher ya. Dan bagusnya lagi karakter Mikey ini cuma diliatin sekali ya di season 1 ya, di satu episode, itu pun sebentar banget gitu. Karena selalu disinggung kan, Mikey ini asik orangnya, supel, seru. Jadinya sih kalau bisa gue simpulin, season 1 itu kayak sebuah perjalanan spiritual aja gitu buat setiap karakternya untuk menerima kepergian seseorang. Dan ternyata semuanya itu berbuah manis banget sih di akhir gitu. Karena selama season 1 berjalan itu, gue selalu dikasih lihat gitu kalau Carmy ini kesel. Kenapa kakaknya itu nggak pernah nerima dia untuk kerja di restoran. Itu juga yang jadi motivasi dia gitu. Belajar jauh-jauh ke luar negeri untuk jadi koki terkenal gitu. Karena dia tuh ingin membuktikan kalau dia juga bisa gitu. Tapi kakaknya tuh nggak pernah mau. Kakaknya tuh nggak pernah nerima Carmy buat kerja di restoran dia gitu. Dan di akhir season 1 itu di-reveal kenapa gitu. Dan itu tuh indah banget sih, gila. Pokoknya 2 episode terakhir season 1 itu kayak kulminasi banget dari episode 1 sampai 6 yang chaos. 7 sama 8 itu kayak puncaknya gitu. 7 itu episode review. Wah itu the best banget. Itu kalau nggak salah kayak one long take banget ya. Satu episode itu kayak one take tapi chaos. Itu keren sih anjing, keren parah. Terus episode 8 itu finale season 1 yang manis. Itu bener-bener hampir bikin gua nangis sih, saking indahnya gitu ya. Itu finale asli, lo harus nonton sendiri lah pokoknya. Ketika dia nge-reveal warisan terakhir kakaknya seperti apa, diiringi dengan lagu Radiohead, wih man dalam banget, dalam cuy. Dan season 2 menurut gua sebagai babak baru dari restoran The Beef gitu ya, restoran The Beef yang bertransformasi jadi restoran The Bear. Nah ini akhirnya judulnya kepake gitu ya, jadi nama restorannya. Itu lebih ngeliatin lebih jauh lagi gitu gimana Carmy dan timnya, karyawan-karyawan yang udah nyatu, udah bonding selama season 1 yang terus bertikai dan akhirnya semuanya bisa sevisi ngejalanin restoran The Bear ke level selanjutnya gitu, ke tingkat selanjutnya, ke restoran yang berkelas, bukan lagi restoran sandwich kakaknya dulu. Kalau mungkin season 1 ngomongin soal gimana caranya let go gitu, caranya merelakan, season 2 ini mungkin lebih ngomongin soal trauma, soal alasan paling mendasar kenapa Carmy, kenapa kakaknya, kenapa adiknya si Natalie juga merasa ya keluarga mereka itu tidak beres gitu. Ternyata akar masalahnya ada di mana, ada di orang tuanya, dan kenapa orang tuanya seperti itu. Dan itu diceritain juga di season 2 ini. Ada satu episode flashback di mana ada satu hari, yaitu di malam Natal, momen yang bikin traumatik untuk beberapa karakter yang ada di sini gitu, yang mungkin bakal diingat terus gitu, yang mungkin itu jadi mendefinisikan mereka kayak gimana di saat ini. Jadi nanti kalian bakal lihat di satu episode flashback itu kayak gimana sih Carmy ini harus berurusan dengan ibunya yang diperankan dengan sangat gokil banget sama Jamie Lee Curtis ya. Dan gue suka gitu ya, dimana series ini ngeliatin ya, ini bedanya kali ya series luar sama cerita-cerita film di kita yang masih minta disuapin gitu ya. Series ini ngomongin mental health, tapi kita nggak pernah sekalipun ngedenger karakternya itu ngomong dia ini sakit ini, harus dibantu ini, nggak pernah. Cuman diliatin dari adegan-adegannya yang chaotic itu gitu. Malam Natal itu jadi malam paling chaos yang mungkin gue pernah lihat di salah satu series yang bergenre drama, dan itu benar-benar gokil men. 1 jam tapi intensnya kurang ajar. Dan di season 2 juga Carmy lebih dikasih lagi konflik baru yang sifatnya lebih eksternal, dimana seorang yang fokus, dimana seorang yang ambisius dikasih seorang pacar yang mencintai dia gitu ya. Dan di sini juga kita bakal ngelihat lebih banyak lagi porsi karakter Sydney, terus para karyawan-karyawan lamanya gitu kan, kayak Tina yang bener-bener mengimbres role-nya gitu untuk jadi lebih naik tingkat. Terus ada Marcus yang makin lama makin lihai bikin sajian penutup. Terus ada Richie yang paling gua salut sih di season 2 ini. Richie bener-bener kayak arc dia itu oke banget sih. Nanti ada satu episode pokoknya ngomongin si Richie magang di restoran terkenal, dan di situ tuh gue ngelihat wah ini nih, di sini nih karakternya tuh berkembang, dan bener-bener kulminasinya di episode itu dan di episode terakhir season 2 ini, ketika nanti restoran The Bear dibuka untuk pertama kalinya untuk teman dan keluarga. Wah man pokoknya gue nggak bisa banyak berkata-kata lagi lah, kalian harus nonton langsung The Bear ini, karena menurut gue ini salah satu
serial dunia kuliner yang beda aja gitu. Drama, komedi, thriller, semua ada. Ini tuh kayak gue nonton Hell's Kitchen, tapi bukan reality show gitu, kayak beneran. Kan Hell's Kitchen gitu ya, di belakang tuh intens. Terus Gordon Ramsay marah-marah, nunjuk-nunjuk, ngehina-hina. Nah ini tuh kayak versi aslinya aja gitu, tapi ada sentuhan dramanya yang bener-bener dalam juga gitu. Jadi kayak ini kayak semua kesukaan gua soal dunia kuliner di dalam medium audiovisual dijadiin satu, ya The Bear ini jawabannya. Dan kalau mau gua kasih skor 9 dari 10, ini salah satu serial terbaik yang pernah gua tonton sih. Gua berterima kasih banget buat banyak orang yang rekomendasiin ini series, dan kalau kalian belum nonton, udah waktunya, giliran kalian yang nonton sekarang. Silakan komen juga menurut kalian gimana series ini. Gue pengen tahu juga pendapat kalian, bagian mana menurut kalian yang paling chaos. Tolong langsung aja tulis di komen ya. Gue pengen tahu juga, kita sharing-sharing ya, betapa gilanya ini series, betapa kerennya ini series. Oke, kalau kayak gitu, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Jangan lupa juga untuk dukung Cinecrip di Saweria atau pakai super thanks juga bisa. Dan jangan lupa follow Cinecrip juga ya di media sosial, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di mana lagi, TikTok juga ada. Dan ya udah, kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.